Halo semua, saya Rifki. Kita akan melanjutkan untuk mengeliminasi teks yang didapatkan oleh Selenium. Oke, kita ambil sampelnya ya, supaya lebih jelas apa yang saya lakukan pada teks yang kita dapatkan. Di sini saya Ctrl C, kemudian kita taruh teksnya di bagian sini aja. Nah, di Java ada metode yang namanya split ya. Jadi, si nama ini kita akan split nama dot split. Oke, dapat ya. Dan ketika di split, dia akan minta karakter apa yang mau di split atau dipisah gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini ada brokoli, strip 1 kg. Nah, pemisahnya kita mau pakai yang stripnya. Jadi, nanti ketika dipisah, otomatis si brokoli ini akan menjadi indeks ke 0 dan si 1 kg akan menjadi indeks ke 1 karena array ya, array kan dimulai dari 0. Maka variabelnya sudah bukan string lagi, tapi berubah menjadi array. Oke ya, kita perhatiin sini, kutip 2, strip. Nah, titik koma. Di sini kita masukin ke dalam variabel baru. Namanya string, kasih array, nama produk. Jadi seperti ini. Jadinya si brokoli itu ada di indeks ke 0. Sorry, saya nulisnya begini aja. Indeks 0 sama dengan brokoli, kemudian indeks ke 1 sama dengan 1 kilogram. Gitu. Nah, kemudian kita perhatiin nih, si brokoli ini ketika di split, dia hanya mengeliminasi stripnya dan dibagi menjadi dua bagian, brokoli dan 1 kilogram. Tapi spasinya ini nggak hilang gitu, karena kan bagian dari teks yang didapat oleh Selenium ya, brokoli, spasi, strip, spasi 1 kilogram gitu. Gimana cara kita untuk menghilangkan spasinya? Karena kan kita di nama item ini, di list nama yang kita buat, nggak pakai spasi sama sekali gitu. Nah, cara mengakalinya, variabel yang tadi sudah kita split, kita pakai kembali. Kemudian, karena array, kita mau ambil array keberapa nih? Brokolinya kan ada di array ke 0 ya. Berarti indeks ke 0 dot trim. Jadi deh, lalu kita masukin ke dalam string ya. String, nama variabelnya, nama produk fix. Oke deh. Sampai sini, teks yang kita buat itu sudah benar-benar tidak punya spasi dan tidak punya strip 1 kg. Jadi hanya teks nama sayurannya aja sesuai sama apa yang kita tulis di atas, nama item. Aman ya? Kemudian si nama produk fix ini akan kita gantikan pada kondisi contains nama. Jadi kita ganti nama produk fix gitu. Kita akan singgung lagi masalah iterasi yang kita punya, yaitu pada blok kode for kan diiterasikan atau di looping sebanyak products yang ada pada website, sedangkan item yang kita eksekusi itu cuma 3. Kalau cuma 3 item yang kita definisikan di sini, itu ternyata ditemukan pada baris pertama di e-commerce-nya. Di scroll ke bawah tuh udah nggak ketemu lagi. Nah, masalahnya apa? Masalahnya untuk apa? Program terus melakukan iterasi sebanyak total dari item yang ada pada e-commerce-nya. Balik lagi, ini pasti akan membuang-buang memori. Apalagi semisal kalau besok nih ya, developernya menambahkan item sayuran, banyak gitu, sampai ratusan data lah. Ratusan sayuran dimasukin semua ke sini. Nah, maka dari itu kita akan buat kondisi lagi, kita tambahkan break tapi tidak di if yang ini. Kita akan tambahkan break di if yang kedua. Masih di dalam for loop. Kita akan buat satu variabel lagi. Kita tulis saja int j sama dengan 0. Kemudian di dalam for loop kita buat kondisi if lagi. Saya zoom ya. Nah, ini dia biar kelihatan jelas.
J-nya kan 0 ya. J sama dengan 0. Kondisinya kita buat kalau si jumlah item yang kita punya itu sudah dieksekusi semua, maka looping akan berhenti. Berarti kalau si J-nya ini sudah mencapai list item di sini ya, list item ya, karena kan udah kita ubah jadi array list. List item size, maksudnya apa? Maksudnya size dari list item ini. Berarti kan jumlah list itemnya sebanyak array yang kita tampung. Nah, kemudian statementnya adalah break di sini. Nah, J ini gimana biar bisa dia bertambah gitu. Nilainya dari 0 bertambah sampai sebanyak list itemnya. Yaitu ketika si if yang pertama dia berhasil ngeklik add to chart, kita tambahkan J plus plus gitu. Berarti dia akan menambahkan J sama dengan 1. Looping lagi ketemu J sama dengan 2 dan sampai array yang kita buat itemnya itu selesai dieksekusi semua. Gitu teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai sini kita save dulu. Kemudian kalau kita run programnya, harapannya Selenium akan klik add to chart pada 3 item yang udah kita definisikan ini. Kemudian setelah ketiga itemnya diklik, maka perulangan akan berhenti. Jadi sudah tidak lagi looping sebanyak produk yang didapatkan oleh Selenium pada e-commerce-nya. Dan kalau kita cek pada browser, cucumber, tomato, brokoli ini tersedia ya pada item di e-commerce-nya. Ada brokoli di baris pertama, cucumber baris pertama, dan tomato baris kedua. Nanti ketika add to chart tadi klik, maka di bagian kanan, keranjang warna hijau tampil ketiga item yang berhasil diklik. Seperti itu. Aman ya? Kalau sudah aman, kita mau run sebagai debug mode. Kenapa? Karena kita ingin lebih detail bagaimana program berjalan dengan step by step-nya gitu. Dan untuk menggunakan debug mode, kita harus memberikan tanda pada program, pada Eclipse ya. Di baris mana Eclipse akan mengeksekusi program sebagai debug mode. Kita akan menjalankan debug mode pada baris nomor 15. Karena di baris 13 dan 14 ini kita udah paham nih. Ini akan membuka Google Chrome dan yang baris selanjutnya akan membuka URL Selenium Practice. Kita akan mengeksekusi di baris 15. Kita klik kanan pada barisnya. Kita tambahkan toggle breakpoint. Nanti akan ada titik kecil di sini. Dan ini tandanya Eclipse akan berhenti pada baris 14 dan menunggu arahan kita untuk mengeksekusi baris 15 secara bertahap atau step by step. Kita lihat bareng-bareng ya. Jadi ini kita klik kanan. Di save dulu. Save, klik kanan, kemudian debug as Java application. Sekarang Eclipse sudah masuk ke mode debugging. Kalau di Eclipse saya, karena udah sering melakukan debugging, jadi pengaturan untuk switch ke mode debuggingnya tidak tampil. Mungkin kalian yang baru pertama kali akan ada pop-up di tengah-tengah dan pilihannya ada switch dan cancel. Seingat saya seperti itu. Klik aja switch, nanti tampilannya akan berubah menjadi kurang lebih seperti ini. Sebentar ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di bagian kiri ada project yang kita buat yang sedang berjalan. Di sebelah kanan ada parameter yang sedang dijalankan. Kemudian pada codingan kita itu ada baris yang di-highlight. Yang sekarang di-highlight adalah baris nomor 15. Kenapa seperti itu? Karena si Eclipse ini menunggu baris 15 ini kapan dieksekusinya gitu. Kalau kita lihat browsernya, ini udah kebuka nih. Browser yang sedang berjalan. Chrome is being controlled by automated test software gitu. Ini kita biarkan aja, kita fokus pada codingannya ya. Kita fokus pada debug mode-nya. Baris 15 ini akan kita jalankan. Caranya di toolbar Eclipse itu ada tombol step over.
Nah ini, atau bisa kita pakai shortcut dengan menekan tombol F6 pada keyboard. Tapi ini kita klik aja ya. Kalau kita klik, oke, program berjalan. Step nomor 15 itu berhasil dieksekusi. Dan sekarang Eclipse menunggu step baris ke-16 ini dieksekusi kapan? Menunggu perintah dari kita. Dan kalau kita lihat,